Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Rahyadi, NIM 2011032, Prodi TI Paralel STIMIK Bina Patria Magelang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagian-bagian dari CPU atau komputer. Oke, sebelumnya di depan saya sudah ada satu unit CPU. Kita akan membongkar CPU ini, kemudian akan kita bahas satu persatu bagian apa saja yang ada di dalamnya beserta fungsi dari bagian-bagian tersebut. Oke, simak terus videonya. Oke, setelah kita bongkar, ini adalah beberapa bagian dari CPU. Yang pertama adalah power supply. Ini merupakan salah satu komponen dari CPU yang berfungsi untuk merubah tegangan AC menjadi DC dan menyuplai tegangan tersebut ke komponen yang membutuhkan arus dan tegangan pada motherboard. Oke, next, selanjutnya ini adalah motherboard bentuk papan atau board yang mempunyai beberapa slot individual. Di antara slot pada papan utama terdapat slot yang khusus digunakan untuk pemasangan prosesor yang dinamakan soket dan slot 1. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, komponen selanjutnya adalah prosesor itu sendiri. Prosesor terpasang pada motherboard, bisa dilihat. Ini prosesornya. Kita coba buka. Untuk membukanya kita harus hati-hati. Oke, ini prosesornya. Di sini keterangannya prosesor Intel Pentium, karena ini masih komputer lama. Oke, kita pasang kembali. Fungsi dari prosesor adalah untuk pengendali proses kinerja komputer. Jadi semakin besar nilainya, semakin cepat proses eksekusi pada komputer tersebut. Oke, next. Untuk komponen selanjutnya yaitu memori atau RAM, bentuknya seperti ini. Fungsinya sebagai alat penyimpan data dan program yang bersifat sementara, hanya bekerja pada saat komputer dihidupkan. Oke, untuk selanjutnya, komponen yang selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah komponen yang berbentuk persegi 4. Fungsinya, salah satu fungsinya adalah sebagai booting komputer. Yang selanjutnya untuk penyimpanan dari operasi sistem yang digunakan pada komputer. Kemudian juga untuk menyimpan semua data dalam kapasitas yang besar pada komputer tersebut. Ini bentuknya. Kemudian ada sound card. Sound card merupakan komponen komputer yang berbentuk chipset pada motherboard. Fungsinya sebagai mengolah data berupa audio atau suara dan juga sebagai
sebagai penghubung output audio ke speaker. Ada video adaptor berfungsi sebagai penghubung peralatan proses data dengan peralatan output berupa layar pada monitor. Untuk card tersebut terpasang pada motherboard ini. Selanjutnya ada LAN card, yaitu berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. Bentuknya seperti ini. Atau bisa menghubungkan dua komputer atau lebih ke suatu jaringan. Oke, selanjutnya ada heatsink, kipas heatsink berfungsi sebagai pendingin pada hardware yang diletakkan pada atas prosesor. Jadi letaknya di sini. Prosesor, kemudian heatsink. Oke, lanjut. Kemudian ada optical drive, fungsinya untuk mengolah data dari CD atau untuk menginstal suatu program dalam bentuk CD. Selanjutnya ada casing. Casing berfungsi untuk meletakkan komponen-komponen semua ini seperti power supply, motherboard, dan lain sebagainya supaya aman dari gangguan luar, misalnya seperti kubu atau hewan atau kena air dan lain sebagainya. Dan juga bisa sebagai pendukung tampilan atau style dari komputer tersebut. Semakin bagus casingnya, semakin bagus tampilannya. Perangkat komputer yang lain ada mouse, ada keyboard, dan juga ada monitor. Oke, untuk yang pertama ini mouse, fungsinya untuk memberi input berupa klik maupun scroll atau penggulung. Jadi kita bisa klik untuk memerintahkan CPU supaya mendapat inputan dari mouse. Kemudian ada keyboard, berfungsi sebagai menginput data berupa huruf, angka maupun kontrol tombol yang lain. Selanjutnya ada monitor. Monitor merupakan perangkat yang berfungsi untuk menampilkan apa saja atau hal apa saja yang kita ketikkan atau kita entry menggunakan keyboard maupun mouse. Jadi data atau gambar akan ditampilkan pada monitor setelah diolah oleh prosesor. Jadi ketiga perangkat ini saling berkaitan. Oke, demikian video dari saya, penjelasan dari beberapa bagian dari CPU dan beserta fungsinya. Apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.